Hai Teh, hari ini aku mau bahas gimana pertama kali aku kenal sama Dani. Aduh, ini cahaya terang redup nih, jadi kameranya nggak pas. Apa ya, maklum. Aku belum ada ring light. Jadi aku kalau nggak salah itu tahun 2016-17 itu kayaknya pindah ke Medan. Nah, aku kan nggak ada temen tuh, jadi aku temenan sama kakak aku doang. Jadi aku dapat temen di kayak app gitulah. Terus pada suatu hari aku kayak dapat iklan gitu di Instagram eh, soal app gitu juga. Terus aku download aja. Nah, aku nggak tahu ini app ini dari negara mana nih, aku nggak tahu. Sebelumnya aku memang ada beberapa teman orang luar, tapi emang pure temen. Nah, di app ini nih, aku juga banyak dapat teman gitu. Jadi ya chatting-chatting gitu. Tapi ya teman aja nih, nggak ada yang kayak PDKT atau rencana pacaran, itu nggak ada. Cuman memang temen aja, chatting-chattingan gitu. Akhir 2017 itu aku main ke tempat sepupu aku di Langsa. Aku rencana abisin tahun baru lah di sana gitu. Tuh kalau nggak salah tuh kita dua-duanya lagi galau tuh. Nah, tahun baru itu tuh jadi Dani chatting aku pertama kali. Jadi dia udah kayak nggak tahu aku udah lama nge-like aku di itu app atau baru, aku nggak ingat. Jadi pada malam itu ada dua orang yang chatting aku yang baru, Dani sama sebut saja namanya Bunga. Bintang lah karena cowok. Dan menurut pengakuan Dani, dia punya app itu cuma iseng-iseng aja karena memang dia gak ada niat punya pacar, apalagi menikah gitu. Nggak mau, dah katanya udah cukup. Karena cewek-cewek tuh bikin stres menurut dia. Untung aku nggak. Nah, di app itu dia lihatlah aku, dia lihatlah foto aku, dia like, terus dia chatting aku. Katanya aku orang pertama yang dia chatting. Terus itu pun chattingnya nggak yang hai atau apa gitu, nggak. Di biodata itu kan aku tulis tuh salty but sweet gitu. Terus pertama kali Dani chatting aku ya itu nanya, apa maksudnya salty but sweet, dia bilang gitu. Aku bilang maksudnya itu aku salty gitu, aku tuh asin tapi aku manis. Ya karena aku gimana ya, karena aku suka main di pantai, jadi aku merasa kayak aku asin aja gitu, tapi sebenarnya aku orangnya manis gitu. Terus pada saat itu dan itu sebenarnya lagi liburan di Singapura. Nah, karena temennya tuh besar, jadi dia harus berbagi tempat tidur sama temennya, sempit, jadi dia keluar. Nah, jadi disitulah dia chattingan sama aku tuh sampai pagi. Emang udah tengah malam lah gitu, sampai pagi 2 jam di luar tuh chattingan sama aku doang. Sejak malam itu, jadi kita chattingan terus sampai temennya bilang, kamu tuh holiday, badannya di sini, pikirannya nggak di sini lagi kayaknya, kata gitu. Saking dia agak tertarik lah gitu sama aku. Aduh, kebas ya kayak aku. Dan mohon maaf nih, di waktu yang berdekatan hampir sama gitu, aku chattingan juga sama orang lain dari Itali. Tapi kan temen sih. Jadi semuanya tuh teman. Nah, cuman kebetulan yang paling deket itu Dani sama si Bintang inilah gitu ya, dari Itali ini. Syukurnya mereka dua-duanya baik, sopan, nggak ada yang menjurus yang aneh-aneh, itu nggak ada, emang yang temen aja gitu. Sampai akhirnya Dani balik ke Jerman. Terus dia bilang, kamu main dong ke Jerman, katanya gitu. Aku bilang, kayaknya nggak mungkin karena kan mahal. Terus visanya juga aku nggak ngerti gitu, karena dulu kayaknya setahu aku harus ada uang di rekening kayak apa, sponsor kayak gitu-gitu, aku nggak ngerti. Aku bilang gitu. Itu dari perjalanan dia dari bandara ke rumah, pas di mobil tuh dia ngecek gimana cara buat visa apa segala macam, tiket, dan rupanya ya ribet gitu. Jadi dari situ kita udah nggak pernah bahas lagi gitu, tapi tetap chattingan terus
sampai akhirnya Dani kan masuk kerja lagi. Nah terus abis kerja kan Dani latih bola juga. Nah di situ tuh udah mulai agak renggang gitu, agak renggang, tapi tetap komunikasi, cuman nggak yang intens kayak biasanya gitu. Nah aku juga tetap tuh chattingan sama yang si Bintang ini gitu, sering juga gitu. Nah abis Lebaran itu kan ceritanya kami chattingan tuh dari Januari tuh, tahun baru 2018. Abis Lebaran itu teman aku yang si Bintang ini samperin aku ke Indonesia gitu. Jadi karena si Bintang ini udah kenal duluan, dia yang udah datang duluan ke aku, jadi aku kayak lebih deket sama dia aja lagi setelah kami ketemu gitu. Sama si Dani ini udah renggang dan makin renggang karena suaraku kok gemeteran gini ya, karena ya itu tadi Dani kan sibuk, jadi dari kantor tuh pulang bola udah malam. Jadi malam di sini kan di Indonesia udah sangat tengah malam, udah mau pagi gitu. Jadi aku yang nggak ada waktu gitu chattingan, paling tapi kalau weekend tetep gitu. Nah karena aku udah lebih deket sama yang si Itali ini, sebenarnya sereknya tuh kayak ke Dani gitu, cuman kayak nggak tahu ya, karena mungkin si yang Itali ini udah datang duluan gitu, jadi udah ketemu di realnya gitu kan beda. Terus si Bintang ini bilang, kamu ke Itali dong katanya gitu. Kebetulan juga nih tempat yang pengen aku pergi tuh kalau di luar ya, Itali, Santorini, Brazil, Meksiko gitu. Kalau di Indonesia ya kayak Sumba, Raja Ampat gitu. Nah aku kan pengen nih ke Itali. Ke Jerman memang gak pernah pengen, nggak tahu kenapa, biasa aja gitu. Aku pun nggak ngerti juga kenapa aku nggak tertarik dengan Jerman. Mungkin karena keseringan dinginnya kali ya. Atau mungkin juga karena keluarga kan ada beberapa di sini. Jadi adik nenek aku itu menikah sama orang Jerman. Nah adik nenek aku 2 nikah sama orang Jerman. Terus ya om-om, sepupu-sepupu ya beranak pinak lah di Jerman gitu. Jadi kalau memang mau, kayak papa tuh kalau memang mau, papa udah ke Jerman udah dari kemarin, cuma papa emang nggak mau aja gitu, nggak suka aja terbang jauh-jauh gitu. Nah jadi aku kan tertarik nih ceritanya ke Italia tadi. Aku nggak ngerti juga masalah visa, aku bilang gitu. Terus dia bilang nggak apa-apa, nanti aku yang cari tahu, nanti aku bantu, aku urusin, aku bayarin kayak gitu. Kalau Dani juga kemarin Dani yang bayarin katanya, cuman Dani kayak mungkin karena kami baru ketemu, baru kenal seminggu 2 minggu gitu, jadi ya ngapain keluar duit ya kan buat orang baru kenal. Dan aku juga nggak mungkin ke luar negeri ke tempat orang yang aku nggak kenal gitu, ngapain gitu. Kalau kayak yang Bintang ini kan beda, dia udah datengin aku gitu. Tapi ada perbedaan, aku bukan mau membanding-bandingkan, dua-duanya baik gitu. Dani baik, si Bintang ini baik, cuma aku lebih serak sama Dani gitu. Terus pernah kemarin itu aku nanya juga sama kakak aku, kak gimana menurut K, kan kalau orang Aceh ngomong kamu tuh K gitu, kak gimana menurut K, si Dani atau si Bintang gitu. Pada saat itu tuh aku panggilnya bukan Dani, aku panggilnya Thor. Tapi waktu chattingan udah baby-babyan sih, nggak harga diri. Cuman kakak aku, ponak-ponakan aku tuh panggilnya Thor, gara-gara menurut mereka pas lihat di foto gitu deh, kok kayak mirip Thor ya gitu, jadi mirip Thor ya, kayak gitulah. Jadi kami panggilnya Thor gitu. Tapi kalau aku pribadi sama Dani tuh panggilnya udah baby gitu, walaupun nggak ada pacaran. Jadi aku nanya nih sama kakak aku kan, kayak mana menurut kakak si Thor atau si Bintang ini gitu. Terus katanya aku nggak tahu ya, aku juga kayaknya searchnya tuh ke si Dani, dan belum pernah dengar yang aneh-aneh juga, belum pernah dengar yang jelek dari Dani. Sama si
Bintang ini juga enggak sih, cuman pernah ada terbilang sama dia gitu waktu bulan puasa. Minum dulu sedikit ya. Makan dulu sedikit. Jajan. Kalau waktu bulan puasa, dan itu kan kayak yang selamat berpuasa gitu, selamat buka puasa, semoga puasanya kuat gitu, untuk salam buat keluarga gitu kan. Nah kalau dia itu pernah dia terucap, ngapain sih puasa gitu. Namanya kita dua-duanya beda agama, cuma kan Dani juga beda agama, tapi kan Dani nggak gitu, Dani tetap support. Nah dari situ aku agak yang kayaknya nggak enak nih gitu. Jadi walaupun kami udah ketemu sama yang si Bintang ini, tapi aku seraknya tetap ke si Dani, walaupun kami nggak tahu kapan bisa jumpanya. Walaupun juga lebih intensnya ke si yang Bintang ini, karena Dani itu tadi sibuk gitu. Sampai akhirnya kami kayak gitu terus dari Januari sampai akhir tahun 2018. Nah 2019 kita cerita di vlog selanjutnya, oke? Karena ini udah kepanjangan, oke? So see you next time Loite.